Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan ke pasal 2, yaitu niat ketika belajar. Syekh Az-Zarnuji memulai dengan seorang muslim wajib memiliki niat ketika belajar, karena niat merupakan dasar dari semua perbuatan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Hadis sahih dari Rasulullah SAW. Di sini beliau memulai tentang dan mengingatkan kita semua tentang pentingnya niat ketika belajar. Karena niat adalah pondasi, adalah landasan dari setiap perbuatan kita. Niat itu adalah maksud, adalah tujuan. Apa sih tujuan kita belajar? Apa sih maksud kita belajar A, B, C gitu ya? Nah, itulah yang mendasari kita untuk belajar gitu. Kemudian beliau menyampaikan kembali berapa banyak amalan yang terlihat sebagai amalan dunia, lalu menjadi amal akhirat karena niat yang baik. Dan berapa banyak amalan terlihat sebagai amalan akhirat lalu menjadi amalan dunia karena niat yang buruk. Perhatikan, karena niat saja ini bisa merubah sesuatu dari yang tadinya itu berpahala justru malah berubah menjadi sesuatu yang tidak berpahala sama sekali. Sebagaimana kita ketahui sekarang, banyak orang yang suka mungkin pasang status dengan status-status yang menurutnya adalah suatu kebaikan, misalnya sedang beribadah lalu di-upload atau bagaimana, dan ternyata itu malah menimbulkan sesuatu yang tidak baik karena malah menjadi riya. Karena niatnya hanya ingin dilihat orang lain. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat tersebut. Kemudian semestinya seorang pelajar berniat menuntut ilmu. Nah, ini Syekh Az-Zarnuji memberikan clue kepada kita, memberikan petunjuk. Lalu bagaimana niat belajar itu seperti apa? Beliau menyampaikan niat menuntut ilmu itu karena mencari ridho Allah dan kehidupan akhirat, serta menghapus kebodohan dari dirinya dan dari segenap orang-orang bodoh, menghidupkan agama dan melanggengkan Islam, sebab kelanggengan Islam adalah dengan ilmu. Perhatikan, inilah pondasi kita, kenapa kita harus menuntut ilmu, karena kita sedang mencari ridho Allah, sedang mencari kehidupan akhirat, kemudian juga untuk menghapus kebodohan diri kita sendiri. Lalu nantinya setelah kita berilmu, tentunya kita harus bisa menyampaikannya kepada yang lain supaya mereka pun tidak menjadi bodoh. Selanjutnya, zuhud dan takwa tidak akan benar jika dibarengi dengan kebodohan. Asy-Syaikh Al-Imam Burhanuddin, pengarang Al-Hidayah, berkata, kerusakan besar muncul dari seorang alim orang berilmu ya. Kerusakan besar muncul dari seorang alim yang tidak punya malu. Tapi lebih rusak lagi seorang bodoh yang ahli ibadah. Keduanya adalah fitnah besar di dunia ini. Terutama untuk siapa? Terutama bagi orang-orang yang mengikutinya dalam urusan agama. Kemudian beliau melanjutkan, selain itu seorang pelajar hendaknya berniat mensyukuri nikmat akal, kesehatan badan, dan bukan meniatkan supaya manusia menerimanya, dan bukan pula untuk mencari kenikmatan dunia, kehormatan di hadapan sultan dan selainnya. Masya Allah, ternyata kita belajar pun ini dalam rangka kita mensyukur nikmat Allah berupa nikmat akal. Allah memberikan akal pada kita, memberikan kesehatan pada kita. Maka kita gunakan akal kita, kesehatan badan kita untuk belajar. Dan Muhammad Al-Hasan rahimahullah berkata, andai semua manusia adalah budakku, niscaya aku merdekakan mereka semua dan aku bebaskan hak walaku terhadap mereka. Siapa yang merasakan manisnya ilmu dan amal, tidak mungkin ia menginginkan apa atau dunia yang dimiliki oleh manusia. Syekh Al-Imam Al-Ustadz Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Safari Al-Ansari menuliskan syair untuk kami yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Siapa yang menuntut ilmu untuk negeri akhirat, ia akan meraih keutamaan dari keistiqomahan dalam agama. Duhai, betapa meruginya orang-orang yang mencari ilmu karena ingin mendapat pujian dari manusia. Kecuali
Jika kita berniat belajar itu karena mengharapkan kekuasaan atau kedudukan, supaya apa? Supaya bisa melakukan dakwah, supaya bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, bisa menyuruh kebaikan dan melarang yang kemungkaran, memberikan hak kepada yang berhak, dan untuk meluhurkan agama, bukan untuk kepentingan sendiri dan hawa nafsunya, maka hal itu diperbolehkan sebatas ia dapat menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Seyogyanya seorang penuntut ilmu memperhatikan hal itu, sebab ia telah mempelajari ilmu dengan susah payah. Maka jangan sampai ia palingkan semua itu hanya untuk kepentingan dunia yang hina, sedikit dan fana. Nabi Muhammad SAW bersabda, hati-hatilah terhadap dunia, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, sesungguhnya ia lebih bisa menyihir daripada Harut dan Marut. Kemudian dikatakan juga dalam sebuah syair, dunia itu lebih sedikit dari yang sedikit, pendambanya lebih hina dari yang hina. Orang-orang menjadi tuli dan buta karena sihirnya. Mereka bingung tanpa pemandu. Seyogyanya seorang ahli ilmu tidak menghinakan diri dengan bersikap tamak terhadap hal yang tidak pantas untuk ditamaki, dan menjaga hal-hal yang dapat merendahkan ilmu dan pemiliknya. Selain itu, hendaknya ia bersikap tawadhu. Tawadhu adalah bersikap antara sombong dan hina. Juga harus bersikap iffah atau menjaga diri. Hal itu bisa kita pelajari dari kitab Al-Akhlaq. Sebagaimana mungkin kita bisa ambil ilustrasi padi yang semakin berisi semakin merunduk. Artinya semakin berilmu semakin merunduk, semakin rendah hati, bukan sombong atau juga bukan menghinakan dirinya, merendahkan dirinya, tapi rendah hati atau tawadhu. Syekh Al-Imam Al-Ustadz Ruknuddin yang terkenal dengan julukan Al-Adib Al-Mukhtar rahimahullahu ta'ala melantunkan bait syair kepadaku yang ia gubah sendiri. Tawadu itu sifat orang bertakwa. Dengannya ia mendaki derajat yang tinggi. Mengherankan ujubnya orang yang tidak tahu keadaannya, apakah ia bakal bahagia atau sengsara, atau bagaimana ia akan menutup usia atau ruhnya, apakah di derajat yang rendah atau yang tinggi. Kesombongan adalah sifat khusus bagi Rabb kita. Jauhilah itu dan waspadalah. Abu Hanifah rahimahullah berkata kepada murid-muridnya, besarkanlah imamah atau surban kalian dan longgarkan lengan baju kalian. Beliau mengatakan itu supaya ilmu dan ahlinya tidak direndahkan.